capek tuh di umur 20 kan ngejar ambisi ya. Ambisi ya. Pas nyampe 30 tuh justru ambisinya mau hidup tenang gitu. Iya. Kembali lagi bersama Dream Podcast, tempat ngobrol santai yang penuh inspirasi dengan orang-orang keren yang menginspirasi. Berawal dari mimpi menjadi kenyataan. Kali ini gue kedatangan orang-orang yang benar-benar menginspirasi gue ini. Keren banget ini. Om milenial usia 30-an. Selamat datang Om. Oke, makasih Om Oswal. Keren ini. Lebay. Justru gue yang terinspirasi dari Om nih. Enggak, ini senior gue di perkontenan. Jujur Om, gue itu berani ngonten itu ngelihat konten-konten lu karena usia 30-an gitu. Sama kayak umur kita ini ya, udah menginjak OTW kepala 4 nih. Nah, awal mula lu bisa namain apa usia 30-an tuh idenya dari mana Om? Oke, sebelumnya thank you ya Om ya udah Siap. diundang ya. Ini gue baru ini diundang podcast. Biasanya konten-konten yang undang cuma collab gitu. Ini ya. podcast nih seru nih. Berasa artis gitu jadi. Emang artis Om, followernya 200.000 ya. Iya, 200.000. Buset, nggak gampang itu Om. Ya. Jadi awalnya sih dari awal sih dulu gue pas awal kuliah itu suka ngedit video ya. Ngedit video terus gawe juga pas merantau ke Kalimantan suka bikin vlog gitu ya, vlog jalan-jalan, explore alam gitu. Nah, terus mulai kesini nih, pas mulai pindah sini berkeluarga itu udah nggak punya waktu tuh buat ngonten, tapi isi kepala penuh banget nih. Isi kepala penuh, terus teman makin susah ketemu kan, udah pada sibuk, udah pada punya keluarga. Jadi terus ada tuh temen akrab tuh, temen kuliah gitu ngajak motoran yuk biar nggak pusing gitu. Motoran kita ke puncak tuh awalnya tuh tipis-tipis, terus di situ tumpah dah tuh semua unek-unek. Ternyata berkeluarga kayak begini, punya anak udah mumet banget gitu. Cerita ternyata sama dia juga sama-sama punya pertarungan masing-masing. Akhirnya karena gue orangnya sedikit ekstrovert ya, sedikit ya introvert juga, tapi sedikit ekstrovert, perlu media gitu ya. Apa ya, kalau gue numpahin isi kepala kan isinya stres ya segala macam, mumet itu kalau di status WA kan terus orang-orang kasihan. Ini orang kasihan amat sih ini isinya gini. Akhirnya gue tumpahin aja ke akun, bikin akun. Apa ya akunnya? Yang bikin pusing kayaknya karena mungkin fase hidup ya, mungkin karena fase hidup masuk 30 kayak begini gitu. Akhirnya iseng aja lah, asal dulu nama usia 30-an. Usia 30-an bikinlah tuh semua isi unek-unek, keluarin semua. Tadinya nggak ada foto gue, nggak ada gue jadi talentnya gitu. Jadi video aja biasa, video di jalan kasih kata-kata. Itu awalnya gue ngeliat orang-orang tuh ya viewers sampai ribuan, sampai jutaan cuma dari video lagi hujan, video di jalanan, cuma dikasih kata-kata doang Om. Kata gue, lah bisa kayak gini ya. Cobalah gue bikin. Awalnya sepi, awalnya nggak ngejar view Om, sama sekali. Awalnya cuma yang penting keluar isi kepala, keluar. Tapi lama-lama banyak ternyata yang sama kayak gue gitu. Banyak yang relate. Akhirnya wah rame, view naik, komen naik, ternyata banyak temennya gitu. banyak yang ngerasa pusing juga di umuran segini segala macam. Akhirnya di situ nemu salahnya, ternyata banyak nih temennya umur 30-an yang temen mulai jarang ketemu, hidup mulai serius, mulai isinya kerja kayak gitu. Ternyata mulai banyak temennya gitu. Bahkan sampai banyak yang mulai ngajak kopdar gitu, ngajak ini. Cuma kan ya susah gitu. Sama kayak temen aja, kita kan juga punya tanggung jawab juga di rumah ya. Gawe terus sampai rumah Sabtu Minggu ya Kegiatan masing-masing. Rongrong ya, istri ngajak jalan lah, anak ngajak main gitu. Jadi susah kalau ini buat followers juga, teman-teman followers yang selalu ngajak kopdar, bikin pertemuan gitu. Susah, guanya belum ada waktu gitu, belum kepegang gitu. Pernah waktu itu bikin kopdar sepi,
Jadi rame di sosmed Sosmed doang doang. gitu ya. Katanya kopdar, ayo, gue bikin kopdar tuh di Depok, sepi, nggak banyak. Jadinya di situ mungkin agak trauma ya. Jadi udahlah, ntar aja, ngonten dulu aja lah. Ntar kalau tapi ke depan sih mau mau nyisihin waktu buat lebih serius lagi di konten, mau ngebangun komunitas, mau ngumpulin teman-teman 30, ntar kita muter aja. Banyak tuh yang DM, Om ada nggak di Bandung gitu, Om ada nggak, Bang ada nggak di Jogja apa di Solo gitu. Ternyata banyak gitu. Jadi kayak seru gitu kalau punya teman 30-an gitu ya. Nah, kan tadi katanya iseng-iseng Om tuh, nama tuh ya. Nah kan orang kan pengen ya famous atau terkenal kan nama kita sendiri ya kan. Nah Om nggak kepikir ke sana gitu? Iya sih. Awalnya kan sekarang kan udah mulai berubah ya Om. Tadinya kan akunnya usia 30-an doang. Terus akhirnya gue tambahin Aji gitu. Oh gitu. Kenapa? Soalnya ada tuh followers, Bang kemarin gue ngeliat lu di jalan. Ya udah sapa dong Bang, kita ngopi-ngopi. Iya. Terus dia bingung. Terus gue nyapanya gimana? Gak usah Bang, usia 30-an gitu. Akhirnya gue, oh iya bener juga ya, butuh nama nih. Ya udah pakai nama gue, nama harian. Aji gue tambahin gitu. Panggil aja Aji ya, kenalin. Jadi akunnya udah gue ubah sekarang namanya Om, jadi Aji usia 30-an gitu. Iya, awal gue ngeliat konten lu kan selalu bilangnya usia 30-an. Iya. Gue juga nggak tahu. Iya, karena sekarang udah mulai tampil tuh ya Ajinya tuh ya. Ya bingung juga orang usia 30-an kalau jalan. Bener juga. Nah, sekarang tuh kan banyak Om konten-konten kreator kayak lu, ada yang usia 40-an. Ada. Itu siapa ya, Bang Juha ya namanya kalau nggak salah tuh ya. Sama dia baru juga kayaknya. Gue salutnya sama lu tuh, salut gue sama lu. Follower udah banyak. Tapi kan sekarang tuh kalau orang nge-like atau ngapa kan pasti kelihatan ya. Iya. Lu tuh mensupport ya akun, mohon maaf gue ya gue akun kecil iya. Lu support itu lu keren banget. Lu nggak ada ini akun kecil nih apa sih gitu. Oke. Gue pernah waktu awal-awal tuh kan followers masih 1.000 ya Om ya, masih 2.000 itu DM konten kreator nggak dibales, atau gue ya nggak mau ngejudge ya, mungkin emang message-nya nggak masuk ke utama ya, ke primary ya, jadi masuknya ke request gitu ya. Kalau udah akun besar kayak gini ya. Ternyata pas gua udah mulai rame tuh ya, itu mah tinggal balik lagi ke mau nggak kita baca message itu ya sebenarnya. Tapi gue juga ada yang nggak gue balas juga, cuma yang kadang cuma sama Bang gitu ya, kayak gitu kan nggak perlu dibales ya. Cuma kalau di komen tuh gue bales. Nah jadi istilahnya ya namanya merintis akun ya. Jadi gue tahu rasanya pernah di bawah gitu. Bahkan ada kreator juga tuh yang dulu gue selalu follow waktu gue belum konten, gue selalu follow si konten kreator ini nih, gue selalu follow di akun pribadi gue. Terus gue sekarang konten, gue pengen banget nih collab sama dia gitu. Tuh gue DM nggak dibalas. Tapi mulai gue konsisten ngonten, lama-lama followers gue jauh dari dia tuh, melampaui, ngelewatin. Baru dia balas, baru dia pengen collab sama gue. Ya istilahnya kalau gue mau jahat mah sombong amat lu dulu waktu followers gue dikit kagak mau balas. Tapi ya Kak nggak apa-apa, makasih udah balas gini. Awalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak gue sangat support banget sama orang-orang yang baru mulai ngonten gitu. Tapi kadang juga ada juga sih Om yang kayak pengen tanda kutip pansos gitu ya. Pansos kadang karena akun kita udah mulai gede, udah mulai banyak yang pengen naik kita ya, pansos gitu ya, manjat viewers ke kita. Jadinya banyak yang nge-tag tuh ngajak collab, nggak ngomong gitu. Ngajak collab nggak pernah DM, tahu-tahu ngajak collab nge-tag gitu ya. Terus kadang tuh videonya nggak relate sama niche kita gitu ya. Jadi nggak gue terima tuh gitu. Kadang kayak gitu tuh yang pengen pansos, ujuk-ujuk nggak pernah DM, nggak apa, tahu-tahu invite gitu. Kataku ini siapa tiba-tiba invite gitu. Bukannya gue sombong, tapi ya minimal kalau orang Jawa nggak unggul dulu lah gitu ya, ngobrol dulu DM gitu. Terus kadang
ada juga tuh mulai banyak kreator-kreator rute 30-an misalnya, ada lagi yang usia umur 30 atau pokoknya bawa-bawa 30 segala macam, mulai banyak dia berjamuran. Terus kan dia mungkin followersnya baru ratusan, tapi kontennya gue lihat bagus, gue follow nggak apa-apa Oh, gitu. gitu. Iya Keren nggak apa-apa juga. gitu. Jadi ya biar saling Saling ngasih ide lah gitu. Oh saling. iya. Nah, masalah tadi konten apa ngajak collab nih. Kalau menurut Om nih, kan ada nih orang tuh nyomot-nyomot video terus dikomentari ya, Om, Iya ya, iya. tanpa izin gitu. Heeh. Pandangan Om gimana nih yang udah lama ngonten nih? Iya ya. Ya sebenarnya apa ya dunia perkontenan kan bebas ya, video ya segala macam. Tapi kan ada yang namanya kode etik ya, kayak gitu tuh harusnya. Kalau gue sih apa namanya, kalau emang lagi stuck banget, lagi nggak ada ide tuh biasanya ngambil ide, bukan ngambil videonya Video, gitu ya. ya. Kalaupun ngambil videonya emang nih worth it banget, lucu banget, videonya bagus, ngambilnya itu gue mention orangnya, gambar itu simple aja, tinggal kasih apa emot video terus tag orangnya gitu, add siapa gitu, video sumber video gitu aja, simple. Orangnya pernah tuh ada yang bahkan si siapa ya, di Erin kalau nggak salah nama konten kreatornya, dia lucu ya kontennya yang tentang dinosaurus itu yang umur kelahiran 99 itu. Ya. Nah itu gue ngelihatnya dari idenya dia, tapi ternyata dia juga nyontek dari kreator lain. Gue baru tahu setelah gue bikin konten itu. Tapi gue tag ide by dia, tapi udah gue olah lagi. Cuma ide kontennya dari dia gitu. Tapi itu nggak sih sama gitu ya, nggak sama. Tapi kayak gitu sih harusnya kode etik di dunia perkontenan kayak gitu. Kalau konten ngambil ngetag. Makanya sekarang video gue pakai watermark, Om. Jadi watermark usia 30-an gitu. Jadi kalau mau diambil udah ketahuan, ada ketahuan nama akunnya gitu. Karena gue juga beberapa kali itu diambil tanpa ngomong ya, tiba-tiba loh kok muncul ini gitu. Iya. Sebenarnya kode etik juga ya, walaupun follower dia mungkin lebih banyak gitu kan. Iya. Karena ide itu ya mahal, Om ya. Iya, betul. Bahkan pernah tuh ada yang gua konten ngomong itu pertama yang gue viral tuh, video pertama yang masih sampai sekarang gue pin itu diambil skripnya sama dia. Jadi benar-benar yang gue omongin itu skripnya diambil sama dia, terus dibikin di Twitter. Rame, dia juga viral di sono. Tapi gue nggak tahu karena nggak main Twitter kan, nggak mention sama sekali yang punya gue. Tapi dia pakai akun 30-an juga gitu. Terus gue screenshot lah, kesel kan, gue story. Ini gue original nih, maksudnya ini gue copywriting sendiri, ini gue nulis apa emang ide sendiri gitu. Kan kita ngerasa ini ya, apa namanya, proses kreatif tuh kan susah ya, Om ya. Jadi kalau udah ada satu ide tuh kita ngerasa ini original banget, terus diambil orang kan kesel gitu ya. Minimal mention gitu. Akhirnya orangnya DM, iya bang maaf itu saya ini saya hapus deh gitu. Nggak perlu dihapus sebenarnya gitu, lu mention gua aja gitu, sumber ini dari gitu sih. Kalau saran gua mah kalau pada baru mau mulai konten ya, kalau nggak apa-apa ngambil konten orang, ngambil video orang, tapi di mention gitu. Oke, Om, apa kan tadinya lu niatnya iseng-iseng ya. Nah lu juga kerja ya. Iya. Sekarang itu lu lebih fokus ke kerja apa ke konten? Nah itu dia tantangannya sih, Om. Karena sama yang gue jalani, pusing. Ya iya sih, kan? pusing Om, ngebagi waktunya susah. Karena mohon maaf Om, karena orang beranggapan, apalagi temen ya, temen yang deket lah, menganggap jadi konten kreator itu gampang. Karena dia tuh nggak mensupport tapi ngejudge kebanyakan orang. Bener nggak? Bener. Nah sekarang di sini lu sebagai konten kreator yang sambil kerja, coba tadi jawab. Nah itu ya, sebenarnya ketika gue masuk ke dunia konten kreator itu gue ngerasa sisi kreatif gue tuh hidup gitu. Mungkin sekarang kan kalau kerja itu kan benar-benar apa struktural banget ya, tuntutan banget gitu ya. Jadi apa segala macam prosedur yang formal segala macam itu sangat kaku gitu. Ya. Nah, ada diri gue yang sisi kreatif itu dari kecil tuh ada itu mati di situ gitu. Akhirnya gue menghidupi itu dengan konten dan sekarang ya juga jadi tantangannya
eh, apa namanya, setelah konten gua rame, akhirnya ya mulai susah nih bagi waktunya gitu. Ada tawaran endorse misalnya, Nah. suruh visit gitu, visit ke bengkel misalnya atau visit ke store gitu ya. Itu nggak bisa di hari biasa. Itu pernah tuh gue om tuh di endorse bengkel ya, brandnya tuh punyanya Astra tuh. Itu datangnya weekend karena gue kerja kan, datangnya Sabtu. Resikonya apa ya? Kira Sabtu rame kan Iya. bengkel orang pada servis motor Sabtu Minggu. Wah, itu gue nunggu dari jam 12 nyampe bengkel, maghrib baru take video, baru shoot. Wah, itu apa namanya? Susahnya di situ. Pernah juga harus visit ke lokasi endorse perumahan ya, endorse ke lokasi ke perumahan jam 2. Itu kan office hours ya, jam kerja, susah izinnya. Nah, itu yang kayak gitu tuh masih apa ya, untuk sementara istilahnya jalan 2 kaki loh gitu. Jalan 2 kaki. Karena kebutuhan Masih- dapur. Karena kebutuhan dapur. Yang penting dapur harus tetap ngebul gitu kan. Cicilan harus dibayar, mobil harus dibenahin, motor harus diservis kayak gitu-gitu. Oh gitu. Berarti masih bimbang om ya. Masih bimbang, tapi sama sih yang kayak kita tadi ngobrol, gue juga suatu saat punya impian ya, pengennya full time ngejalanin passion gitu ya. Passionnya di mana? Passionnya tuh dari dulu gue seneng jalan-jalan, ngontenin jalan-jalannya, seneng jalan-jalan ke alam-alam, naik gunung, camping segala macem. Itu udah nggak bisa lagi sekarang, susah karena punya kerjaan yang full sama anak istri gitu. Dulu mah waktu masih 20-an nyantai kayak gitu-gitu. Sekarang udah susah gitu. Oke, om kan kalau konten gue mah ngoceh-ngoceh dimanapun bisa ya. Om. Lu kan ada yang naik motor gitu. Iya. Nggak ini om. Apalagi lu sama temen gitu. Iya. Nggak repot gitu kan, berarti harus naruh kamera dulu gitu. Betul. Apa udah ada yang ngamerain? Apa gimana tuh om? Nah ini apa ya? Kan kadang kalau orang mau ngonten, wah gue nggak punya iPhone gitu. Gue nggak punya Insta360 gitu, nggak punya action cam, nggak punya GoPro. Sebenarnya banyak cara buat dapat footage bagus gitu, nggak harus dengan tools yang mahal gitu. Ya misalnya kayak ada tuh konten dapat footage gimana riding, nggak harus pakai Insta360. Itu kan berapa ya, 9 juta atau 7 juta ya. Orang kalau mau mulai gitu nggak punya modal kan ya akhirnya nggak mulai, nggak jalan-jalan gitu. ya. Iya, udah aja pakai lakban, ditaruh di spion, dibelokin spion, dah itu dapat gitu. Dah coba gue nggak nyoba kayak gitu. ya minta tolong temen aja sementara, minta tolong temen gitu. Cuma emang akhirnya jadi ya nggak sebagus kreator lain ya, yang pakai gimbal, apa yang pakai drone segala macam. Itu sih kedepannya sih gue pengennya kayak gitu, pengen punya tools yang lebih proper, ngonten ke jalan-jalan, motoran gitu, apa kemana bisa lebih apa ya, menyajikan ke teman-teman tuh nontonnya lebih enak gitu. Kita kan seneng ya kalau ngelihat nonton konten orang tuh kualitas kameranya bagus gitu ya, jadi view-nya bagus, ditonton di TV pun nggak pecah gitu. Jadi kitanya juga harus mikirin audiens sih gitu. Iya. Kalau udah mulai mendalami harus mikirin ke situnya om. Iya, harus mikirin di situnya. Ada tuh yang komen, Bang kayaknya lu udah harus kudu ganti kamera dah, kata gue. Ada aja yang merhatiin gitu. Berarti bagus itu kan. Iya, bagus. Artinya peduli gitu. Ya ntar lah, sabar pelan-pelan. Nunggu dapur dulu. Nah, bagusnya orang nggak kenal tuh gitu om, komentarin buat maju. Betul. Kalau temen dekat komentarin buat kita jatuh. Setuju, ya kan? Setuju om. Gue punya pengalaman awal konten ya, masih ratusan followersnya, puluhan malah. Itu gue follow-followin teman-teman tuh, teman-teman kuliah, orang-orang kantor. Bahkan sampai ada omongan, ini siapa sih nih followin orang kantor semua, freak banget gitu, aneh gitu. Lo gue tersinggung di situ. Tuh gue lah, ya kan emang awal-awal konten follow orang dulu biar di follow back, harapannya kan gitu ya. Setelah konten gue viral, naik, akhirnya udah tuh gue unfollow semua orang-orang kantor, gue unfollow semua teman-teman. Jadi artinya sebenarnya kalau kita mau konten tuh
justru orang-orang luar yang malah lebih support sama Support kita ya? gitu. Kalau teman kita atau mungkin circle kita tuh malah kayak meragukan gitu. Meragukan tapi mereka pengen meniru sebenarnya Om. Iya, Ya kan? benar. Itu anehnya ya lu kalau misalkan ya kayak sekarang gitu Om. Gua mulai ngonten Om ya walaupun belum rame. Orang yang ngonten selalu gua like karena susah Om. Iya. Orang yang hujat itu belum pernah ngerasain kalau kata gua ya kan. Betul. Ya bener kata lu tadi ya walaupun konten kreator kecil kita pernah ngerasain gitu kan. Betul. Ini ngehujat doang tahu-tahu lu ngikutin. Mendingan ngomong kan, gue pengen belajar nih. Itu kan lebih betul. Ya. Nah Om, lu kerja ngonten ya Om ya. Ngebagi waktunya tuh ide-idenya gimana Om? Itu kadang ide kan datang waktu pas lu di kantor. Lu langsung dicurahin apa lu taruh dulu gitu? Nah, kalau sekarang, kalau dulu sih masih berantakan ya. Kalau sekarang mulai rapi Om. Jadi kalau ada ide, itu kan ide tuh kadang datang kita dari scrolling atau dari ngalamin, ya experiencing atau mikirin gitu ya, mikirin ide gitu. Apa aja lah yang jadi keresahan tuh kadang dipikirin. Nah itu kadang ide tuh muncul pas gue lagi di jalan, lagi di jalan pulang. Kan perjalanan gue jauh ya, sejam lebih. Itu di jalan tuh banyak banget ide datang. Nah pas ada ide itu gue langsung berhenti biasanya. Ada ide set ya. Berhenti, melipir, catet konsepnya gini, kata-katanya gini, set jalan lagi. Terus jalan lagi, kadang pernah sampai dapat 5 ide di dalam satu perjalanan pulang tuh, atau perjalanan berangkat gitu. Atau kadang malah dapat idenya di jalan gitu. Langsung gua rekam, ambil footage gitu, sejalan gitu. Nah, itu terus dicatat kan. Nah, baru yang list tadi itu dieksekusi. Dieksekusinya ya biasanya gue makanya konten gue lebih sering di kantor. Cuma nggak nyebut kantornya ya. Cuma lebih sering di kantor setelah pulang kerja. Jadi kan gue nggak ngelanggar apa-apa ya, ngelanggar peraturan kerja gitu. Jadi kelar jam kerja langsung dah gue minta, sekarang udah punya tim ini ayo syuting gitu, syuting itu udah edit. Jadi ide tuh bisa dari mana aja, bisa dari konten orang, bisa dari kita ngalamin langsung, bisa atau yang kita pikirin langsung keluarin gitu. Keluarin ya? Iya. Berarti wajib tuh Om ya langsung writing ya, menulis tuh itu wajib banget Om. Iya karena gua ngalamin cuman ya ntar sore bikin ini. Lupa mau buka kamera ngonten apaan tadi ya? Lupa Om, pasti. 12. Ya. Nah, lu kan follower udah banyak nih. Lu masih setiap posting masih nge-refresh lihat viewers gitu apa udah setiap post cuek lu harus mikirin konten selanjutnya gitu. Iya sih, masih lihat. Masih cuma nggak sering, nggak kayak dulu. Sekarang mindsetnya gua balikin lagi Om. Jadi dulu kan awal konten tuh gua nggak ngejar view ya, nggak ngejar followers. Jadi udah terserah mau rame apa enggak. Karena kalau kayak gitu nanti capek Om. Kalau kita ngejar view pas lagi ngonten semangat, ternyata yang view dikit, yang nge-like 1-2 orang, itu bikin kita nggak semangat gitu. Jadi udah loss aja gitu. Bikin posting. Kalau viral alhamdulillah, kalau enggak ya udah kayak kita kayak dagang gitu ya. Ini kalau laku ya silakan gitu. Awal pas sudah mulai ratusan ribu itu mulai stres tuh mikirin, wah kalau video sepi gue hapus, kalau ada yang nggak rame gue hapus gitu. Tapi sekarang udah mulai gue balikin lagi. Ini kan awal bikin konten tuh adalah mencurahkan isi pikiran ya. Ya udah balikin aja ke situ, loss aja lah yang gue alamin kayak gini gue posting gitu. Kalau nggak orang kan kadang banyak yang maksain. Kayak misalnya waktu itu gue bikin konten, umur segini mulai suka yang anget-anget gitu, minum teh. Enggak, gue mah 40 masih minum es gitu. Ya udah gitu. Kan orang kan nggak sama semua ya. Kenapa harus maksain orang sama gitu? Kayak ngurusin parenting waktu itu, anak nyoret-nyoret, ada mobil HRV, coretannya banyak gitu. Gue malu nih jadi orang tua gitu. Ada yang komen, ya nggak kayak gitu, anak mah harus diajarin kayak gini-gini lah.
parenting gua kenapa lu ngatur gitu. Kayak gitu. Nanti kayak gitu Om, nanti tantangannya apalagi Om kan suka speak up ya. Nah, kalau speak up itu biasanya banyak yang enggak setuju Om. Banyak yang punya pendapat lain. Nah, itu tuh kadang nguras pikiran ya kalau didengerin gitu. Kadang pernah gue udah pernah gue udah nggak mau konten lagi. Mental gue kena Om. Iya benar. Kenapa? Ini ada komen ini. Ya untung orang rumah ya tim juga pada ya elah karena kita yang iya. ngonten kan mental kita yang ngerasain ya betul, gitu. Betul. Gue udah nggak mau ngonten lagi gue gitu. Betul. Kan netizen tuh. Itu. Wah parah netizen. Gila kali dia. Tapi itulah yang bikin kita naik Om ya gitu. Kadang tuh nggak relevan Om, ngehujatnya tuh bukan ngehujat ide, ngehujat fisik kadang. Benar. Wah, gitu. Kesel banget. Itu ngonten ini kan sound suara-suara milenial gitu, suara-suara PS2, suara-suara CTR, game-game dulu gitu. Ada yang komen, apa fungsinya kebo di situ gitu. Gue dikatain kebo gitu. Apa urusannya gitu. Ya benar. Itu Om, itu yang gue rasain. Anjir gue ngonten apa kok lu pada kepilih gitu kan. Makanya. Bang, tapi ya sekarang udah bodo amat. Dan sama itu masalah viewers juga Om. Gue pernah udah mikirin matang nih, bagus nih kayaknya kontennya. Ternyata viewersnya mentok di situ, gue juga kena mental. Iya kan? Kayaknya gue udah nggak berbakat nih kayaknya di sini nih. Gitu. Jangan Om. Lanjut aja. Yang penting konsisten. Bangun konsisten susah banget. Ini buat konten-konten pemula nih daging bener nih. Karena gue pemula. Gue masih belajar banget. Buat mental ya, terutama tuh mental konten kreator tuh semua pasti ngalamin itu Om ya ternyata. Betul. Ya. Jadi ya udahlah, los aja. Ya, yang penting kitanya seneng dulu gitu. Kitanya seneng, jangan ngejar view. Ya. Nggak usah ngejar view. Kayak gitu ketemu aja. Kan nanti kalau nggak salah IG tuh atau platform lain tuh bakal ngebaca ini kita ya, akun kita postingnya di jam berapa nih. Kalau akun kita hari ini posting, minggu depan baru posting lagi, itu naiknya susah gitu. Jadi ya nggak harus tiap hari sih, tapi misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali itu ada konten, jadi nanti algoritmanya mulai masuk tuh gitu. Jadi jangan kalau view-nya dikit langsung capek gitu, nggak apa-apa lah, lanjut aja, gas aja gitu. Masalah jam posting nih Om nih. Itu ngaruh nggak Om? Ngaruh. Gue ngerasa ngaruh. Gue kan selalu postingnya sore Om, jam 4:30 tuh kayak orang-orang baru pulang kerja, orang-orang baru kelar kantor gitu ya, lagi capek sebelum pulang scrolling gitu. Nah itu rame. Tapi kalau abis maghrib tuh kadang gua posting suka sepi, lambat. Pagi juga rame ternyata. Pagi rame. Pagi sebelum jam 7 sampai jam 9 tuh radiusnya rame. Tapi kan di IG ada ya itunya analisisnya ya. Waktu-waktu followers kita paling aktif tuh jam berapa gitu. Ikutin itu aja. Gitu. Jadi lihat di situ Om. Iya. Jadi ngaruh lah lumayan. Kalau gua malah tengah malam Om, mungkin orang pada begadang kali ya. Iya, orang begadang. Kalau gua pagi enggak Om. Iya, karena itu tadi follower beda-beda kali ya. Kalau gua malam makanya kebanyakan itu sebenarnya tuh sebelum tidur tuh posting. Karena orang pada begadang kata-kata gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau pagi, siang udah melempem. Gitu. Iya. Ngaruh berarti Om ya? Ngaruh. Kan banyak yang bilang nggak ngaruh juga Om ya. Nah Om, fokusnya berarti di IG nggak? Merambah ke akun-akun lain Om? Awal IG yang rame IG. Terus baca-baca, belajar. Ternyata IG tuh kalau mau cuan ya nggak di IG. IG tuh nah ini yang harus tahu nih. Cuannya itu dari endorse, dari produk, dari endorse gitu. Akhirnya dulu gua anti banget sama TikTok Om. Males banget lihat TikTok tuh ya kan isinya joget-joget. Iya benar. TikTok tuh kan rame kalau cewek cantik cuma joget-joget, view-nya rame. Kata gua sampah banget sebenarnya. Iya benar. Cantik kayak gitu. Kita yang mikir pakai ide segala macem itu sepi gitu. Iya benar. Jadi males banget sama orang-orang TikTok. Hancur ya. Tapi karena katanya ada duit di situ, jadi ya udah gue bikin TikTok. Coba sama bener nggak rame. Tapi ya konsisten aja dulu. TikTok mulai gue hidupin lagi. Terus Facebook Pro kan katanya itu mah ibu emak boomers gitu.
Tapi katanya ngelihat orang tuh pamer penghasilan Facebook Pro-nya. Kata gue, wih gede juga nih orang. Akhirnya gue hidupin Facebook. Terus kan ternyata dia sama Meta ya, bisa gabung. Jadi satu bisa mirroring, satu di IG langsung otomatis di Facebook. Itu rame. Pernah gue konten yang makan soto, yang makan soto, yang minum teh tawar hangat. Oh iya, yang baru-baru ini ya. Baru-baru ini itu di IG rame, di Facebook rame. Itu kalau mau ngomongin konten kreator ya, beli soto itu kan cuma 15.000, teh tawar hangatnya gratis. Iya. Itu modal 15.000. Tapi pas masuk ke Facebook rame kan, ternyata itu dapet $10 dari konten itu. $10 itu berarti 160.000 dari modal 15.000 dapat 160.000 penghasilan kontennya. Tapi kan nggak semua kayak gitu. Jadi simpelnya gitu. Ternyata Facebook ada juga duitnya gitu. Nah, Facebook berarti ada monetisasi dong berarti. Ada monetisasi. Nah, apa persyaratannya Om kalau Facebook Pro tuh? Sama kayak IG sih. Yang penting ada followersnya udah berapa ya? Aduh gue lupa Om. Pokoknya di atas 5.000 apa berapa gitu. Nanti ada status eligible, bisa monetisasi gitu. Tapi ngonten terus aja. Dulu awal-awal juga belum bisa ngonten rame-rame, terus lama-lama followers naik, terus sama Facebook boleh monetisasi, terus kita urus dah tuh masukin pajaknya, NPWP segala macam, rekening bank segala macam. Udah sekarang setiap konten ada, pas kita klik insight-nya ada setiap video tuh ada berapa penghasilannya, 0, berapa dolar, $1 apa $3 kayak gitu. Lumayan juga berarti ya. Lumayan, cuma belum banyak. Iya. Belum banyak. Emang si IG itu platform yang paling elegan lah. Elegan. Tapi emang nggak yang penghasilan. Nggak penghasilan. Iya, sayangnya harus endorse emang. Iya. Gitu. Tapi brand bisa masuk dari situ Om. Kalau IG. Cuma emang yang nggak tahu ya, kayaknya ini mah analisis gue aja ya. Kayaknya itu tuh IG tuh rata-rata umuran kita gitu ya. Orang-orang umuran kita 30 ya millennials lah. Millennials tuh rata-rata mainnya IG. Masuk. Tapi kalau Facebook tuh orang-orang tua ya, Gen X, boomers. TikTok itu Gen Z, Gen Alpha tuh bocah-bocah tuh isinya TikTok semua. Makanya kalau TikTok itu ngincernya konten Gen Z Konten Gen Z. Iya, kalau milenial nggak dapet. Ya kan? Gue malah dibikin pusingnya sekarang sama TikTok Om. Sampai bikin berapa akun gue aja. Penasaran gue. Aja masa yang beda-beda sih penonton tuh ya kan. Makanya gue pernah nanya kan di DM tuh, beda-beda Om ya. Beda-beda Facebook. Karena bener di TikTok nih anjir, masa 100 aja nggak nyampe ini viewers. Follower gue aja 700 masa ini. Aneh TikTok itu beneran. Bener. Tapi karena stresnya di situ ada cuannya sih, gue ngerti gitu kan. Bisa dagang, bisa apa. Jadi greget aja nih, kenapa sih TikTok ini nih gitu. Ya Om ya. Satu lagi Om. Lu udah semuanya ngejalanin nih. Pencapaian lu apa Om di media sosial itu? Apa ya? Ya mungkin dikenal ya. Itu yang gua dari dulu mah bukan orang yang biasa-biasa aja ya. Maksudnya bukan artis, bukan apa. Cuma suka berbagi, suka cerita gitu, orang yang suka cerita gitu. Jadi pencapaiannya sih kalau dibilang dari ekonomi, dari segi pendapatan belum, itu belum banyak gitu. Ya alhamdulillah ada aja sih masuk yang ada momen dimana gue nggak nyangka waktu brand masuk ya. Terus kan kalau brand dari agensi itu kan ada kontraknya Om ya, ada tanda tangannya, kerjasamanya. Nah itu yang bikin gue merinding, pernah tanda tangan nama gue ditulisnya influencer gitu. Itu menurut gue, wah anjir gue udah influencer ya. Padahal selama ini gue cuma konten doang gitu. Jadi pas tanda tangan, anjir nama gue influencer gitu. Itu yang merasa bangga aja sih, bangga. Maksudnya influencer tuh kan yang gue bayangin kayak Ferry Irwandi atau misalnya siapa Devan ya, atau siapalah yang konten-konten lucu-lucu gitu ya. Itu komika gitu kan, itu influencer tuh. Nah gue pas tanda tangan, influencer, gila, ternyata gue udah masuknya kategori influencer gitu ya?
Padahal gua ngerasa masih orang biasa Biasa. gitu. Terus pas makan ketemu sama followers gitu. Bang, usia 30-an ya. Wah, itu kayak momen yang ini harusnya dirasain kalau zaman dulu ya era TV ya. TV, Ini dirasain sama artis nih kayak gini nih. Iya, iya, Sekarang era sosmed nih, gue bisa ngerasain kayak gini gitu yang ngerasa. Tapi ya di satu sisi jadi nggak bebas ya Om, itu ya hidupnya. Pergerakannya. Pergerakannya ya, Benar, pergerakan jadi takut nggak ada bebas. mata-mata ya. Itu ya. Resiko itu Om ya. Resiko. Nah, lu udah pernah tanda tangan kontrak istilahnya? Nggak mau difokusin aja Om? itu ya itu impian sih. Ya, ini kan dream podcast ya. Ini salah satu dream gua adalah ya bikin full di dunia konten, pengen nerusin passion travelingnya, bisa traveling lewat motor atau mungkin traveling ke luar negeri, apapun lah pokoknya traveling. Cuma ya emang untuk saat ini masih apa ya, butuh dukungan lah ya, dukungan itu ya dukungan dari keluarga, dari istri, dari finansial terutama ya. Kalau udah itu kita kan yang tahu kita ngejalanin Om ya. Kalau kita lihat kira-kira itu udah kayak status Facebook lah ya, apa udah eligible udah baru gua jalan gitu. Lampu hijau gua jalan gitu. Untuk saat ini masih jalanin dulu lah gitu. Karena menurut gua sekarang itu pekerjaan paling keren Om ya. Kalau dulu kan pegawai negeri. Polri, iya, betul. Kalau sekarang tuh influencer Om. Iya ya. Influencer tuh pemegang tahta sekarang. Iya. Nggak ada yang berani nyentuh influencer. Iya. Dia buka kamera aja udah. Iya. Gua ASN ini disegani. Karena tuh menurut gua pekerjaan paling keren tuh ya influencer ya. Karena bisa ngatur jam kerja sendiri, betul. Ngatur nyari duitnya sendiri, itu betul. Keren sih Om. Ya mudah-mudahan kedepannya Om ya, betul, doain Om. Mudah-mudahan kita sama-sama itulah Om, berjuang gitu ya. Kesuksesan di mata usia 30-an apa Om? Nah ini kalau gua ngelihatnya ya mulai masuk 30 tuh berubah tuh pandangan tuh. Dulu 20 punya mobil, punya rumah, punya bisnis segala macam gitu. Justru masuk umur 30-an tuh suksesnya itu kalau menurut gue yang penting kita bahagia gitu. Seneng ya? Gitu. Seneng gitu. Karena banyak juga ngelihat teman-teman tuh yang berlebih rezekinya tapi dia ya amit-amit misalnya divorce gitu ya, atau pisah rumah tangganya, terus atau mungkin ada yang sakit, ada yang ini. Yang penting semuanya tuh dijalaninnya bahagia gitu. Makanya sekarang kan mulai ramai tuh umur 30-an tuh pengennya slow living gitu. Iya, benar. Karena udah capek tuh di umur 20 kan ngejar ambisi ya. Pas nyampe 30 tuh justru ambisinya mau hidup tenang gitu. Iya, benar. Hilang ya. Udah ambisi karir apa segala macam, pengennya tuh pengen ke desa atau ke kampung gitu ya. Punya rumah, punya mobil di sana, punya kebutuhan kecukupan, udah. Tinggal uang bisa kerja, udah kita ngelakuin hobi gitu. Benar. Itu sih Om 30. Sukses tuh kalau udah financial freedom. Financial freedom dalam arti ya udah nggak mikirin uang lah gitu. Benar. Financial freedom tuh banyak yang salah nanggep gue punya usaha enggak. Iya. Uang yang kerja. Uang kerja. Satu lagi Om kelewatnya. Ini logo ini tuh apa sebenarnya Om? Ini yang gue mau tanyain ini. Iya. Satu lagi nih. Iya. Jadi 30 itu kan dulu awalnya angka 30 doang ya pas akun gue. Tapi punya temen tuh desainer grafis, bikinin logo dong buat akun gue biar lebih proper lah gitu. Followers sudah mulai 25k nih, biar lebih proper lah. Ya udah sini gue buatin, dibikinin sama dia. Terus filosofinya ini kayak angka gini Om, 3 ya? Iya, jadi 30 30 gitu. Jadi 30 gitu. Jadi kayak oke artinya 30 itu diterpa apapun kita baik-baik aja gitu. Masih oke, masih aman gitu, masih oke. Jadi itu sih Om maknanya. Jadi 3 itu 3,0. 30 gitu ya. 30. Jadi nggak akan berubah itu Om ya, walaupun taruh umurnya berapa tetap 30. Nah, ini ada yang nanya juga, Om kalau lu 40 gimana akunnya berubah nggak? Itu juga gue belum tahu.
Apakah gue bikin akun baru 30, ini akun ikut gue 40, atau ini akun 30 terus gue bikin lagi akun 40, gue belum tahu. Masih Oh, gitu, masih jalan aja dulu lah gitu. Siap Om. Om makasih banyak Om ya. Siap. Menginspirasi Makasih gue banget banget, Om. Ini gue ada oleh-oleh buat Waduh, Om, jangan dilupain. repot Aduh banget. ini suatu penghargaan ini. Pikir- Pertama kali nih apa bintang tamu ya kita kasih merchandise nih. Karena luar biasa. Sama ini Om, ini pertama kali ruangan ini kita rubah tuh karena Om kesini kita rubah ini kayak gini. Oh. Biasanya katanya duduk yang ngampar. keren nih setupnya, keren banget Om. Ya Om, diterima Om ya. Oke, Siap. makasih Ya, Om ya. sukses selalu, Siap, Om. siap. Lancar. Thank you Terus Om. konten-kontennya. Lancar podcastnya Ya. Om, biar Amin, makin rame. amin. Oke, ya jadi itu sharing-sharing kita sama influencer kita nih 30-an. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kita tampilkan lagi bintang tamu yang lebih menginspirasi. Dah. Mantap Om. Wih. Gokil.